Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran 5. Siang itu, Edo pulang sekolah. Edo memasuki rumah dengan tak lupa mengucap salam. Terdengar dari dalam ibu menjawab salam Edo. Ternyata ibu sedang duduk santai membaca majalah sambil mendengarkan radio. Acara favorit ibu adalah menayangkan lagu-lagu nostalgia atau kenangan. Sesekali terdengar jeda iklan setelah pemutaran sebuah lagu. Nah, setiap media elektronik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, teman-teman. Iklan di televisi sangat berbeda dengan iklan di radio maupun di internet. Berikut unsur-unsur yang ada dalam iklan televisi, radio, dan juga internet. Yang pertama, unsur-unsur iklan televisi adalah suara, gambar, gerak, dan tulisan. Nah, itu bisa kalian lihat sendiri di televisi ya. Kalian bisa merasakan ada suaranya yang bisa kita dengar, ada gambar yang bisa kita lihat, ada gerakannya, juga ada tulisan atau slogan. Yang kedua, unsur iklan dalam radio. Nah, iklan dalam radio hanya terdiri dari satu unsur saja atau satu suara saja ya, tidak ada gambarnya, tidak ada geraknya, tidak ada tulisannya. Yang ketiga, unsur-unsur iklan internet. Ada suara, gambar, tulisan, dan gerak. Nah, seperti iklan di channel Kak Wafik ini biasanya kan ada iklannya ya teman-teman. Nah, iklan itu berisikan suara, ada gambarnya, ada tulisan, dan ada geraknya. Itu ya dinamakan dengan unsur iklan dalam internet. Ciri-ciri bahasa iklan elektronik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan iklan di media cetak, yaitu komunikatif, informatif, mudah dimengerti dan diingat masyarakat, menarik perhatian, dan mengajak penonton untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, di sini ada gambar iklan politik, iklan pendidikan, dan juga iklan kecantikan. Lalu di sini ada iklan teman-teman, batik jumputan hasil budaya bangsa. Indah warnanya, banyak pilihannya. Ayo kita cintai batik Indonesia. Nah, dalam iklan ini kita mendapat tugas untuk mengidentifikasinya. Ini ada pada halaman 100 berapa ini teman-teman? Bentar, Kak Wafik buka dulu ya, biar sama seperti di buku kalian. Nah, ini pada halaman 164. Barang apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Dalam iklan ini ditawarkan batik jumputan, iklan batik jumputan. Informasi apa saja yang dapat kamu peroleh dari iklan tersebut? Nah, informasi yang dapat kita peroleh atau iklan ini berisi tentang batik jumputan yang merupakan hasil budaya bangsa yang harus kita banggakan dan kita cintai. Sebutkan unsur-unsur yang ada dalam iklan tersebut. Ada gambar yang menarik dan kalimat iklan. Nah, untuk gerak tidak ada gerak ya di sini. Nah, tadi kan sudah kita bahas ada unsur apa saja. Nah, lalu ciri-ciri bahasa dalam iklan tersebut. Nah, ini mudah dimengerti,
diingat masyarakat, mengajak penonton untuk menggunakan barang tersebut, menarik perhatian. Iklan tersebut berisi penawaran kain batik jumputan. Apakah yang dimaksud batik jumputan? Ayo simak penjelasan berikut ini. Nah, mengenal batik jumputan. Batik jumputan itu seperti apa sih? Salah satu karya seni rupa daerah adalah batik jumputan. Batik jumputan atau sering disebut juga dengan batik ikat celup adalah kain batik yang menggunakan motif hias jumputan. Motif hias jumputan banyak dijumpai pada motif hias kain pelangi. Motif hias kain pelangi adalah kain yang dihiasi dengan motif hias jumputan. Nah, seperti pada gambar ini ya teman-teman. Cara membuatnya juga cukup mudah. Pernahkah kamu melihat batik jumputan selain pada gambar di atas? Bagaimana cara membuat batik jumputan? Nah, cara membuatnya, Kak Wafik perbesar ya, ini ada pada halaman 167. Sebenarnya cara membuat batik jumputan itu banyak sekali teman-teman. Di sini Kak Wafik singkat, Kak Wafik rangkum menjadi segini. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Tentukan motif yang diinginkan. Ikat kain yang telah dibuat motifnya. Nah, kalian bisa mengikat kainnya ini dengan tali rafia atau yang lainnya. Rebus air perwarna dan sedikit garam dalam panci yang mendidih. Basahi kain yang diikat. Ini kain ya teman-teman. Maaf Kak Wafik salah ketik, ini kain. Celupkan kain yang sudah diikat ke panci. Angkat dan buka celupan lalu dijemur. Nah, nantinya batik jumputan siap kita pakai. Nah, di sini ada alat dan bahannya. Nah, ada tali rafia dan lain sebagainya ya. Nah, langkah-langkahnya hampir sama seperti yang Kak Wafik bahas tadi. Ini ada alat dan bahannya. Lalu ini ada proses mengikatnya. Jadi kita bisa mengikat, lalu kita celup. Setelah beberapa menit atau beberapa jam kita celup, kita angkat dan kita buka ikatan tersebut. Nah, akan jadi seperti ini. Kalian bisa menggunakan koin, batu, atau yang lainnya ya. Nah, ini ya. Sekarang kalian mendapat tugas untuk berkreasi membuat batik jumputan. Nah, ini bisa kalian buat di rumah atau mungkin ketika kalian kesulitan kalian bisa lihat di toko Kak Wafik. Kak Wafik sudah menyediakan bagaimana agar kalian dapat memperoleh batik jumputan dengan cepat. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya. Nantinya di toko Kak Wafik ini banyak sekali peralatan sekolah dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Di sini ada ya. Mungkin kalian bisa request juga. Nah, bisa chat Kak Wafik. Toko Kak Wafik sudah saya sematkan di kolom komentar ya ketika kalian ingin melihat. Nah, di sini ada cerita saat pulang sekolah cuaca sangat panas. Ia ingin segera minum segelas es teh. Setelah berganti pakaian, Edo bergegas ke dapur. Ibu masih asyik membaca majalah sambil mendengarkan lagu-lagu favoritnya. Nah, tiba-tiba ibu mendekati Edo dan berkata, "Jangan terlalu banyak minum es, Do. Apalagi suasana panas seperti ini. Nanti kamu sakit loh." Edo hanya tersenyum dan kemudian mengambil butiran es dari gelas dan membuangnya. Jadilah teh dingin yang manis tanpa es. Seperti yang kamu ketahui bahwa segelas teh manis yang dibuat oleh Edo
merupakan campuran homogen atau disebut larutan. Ketika ditambahkan butiran es, campuran tersebut menjadi campuran heterogen karena dapat dipisahkan dengan tangan. Butiran es dapat dipisahkan dari air teh hanya dengan diambil menggunakan tangan oleh Edo. Kita bisa membedakan antara mana sih yang es, mana sih yang gula, mana sih yang air. Nah, ketika bisa dibedakan itu dinamakan heterogen. Ketika sudah tidak bisa dibedakan namanya homogen. Contoh yang tidak bisa dibedakan itu sirup. Nah, sirup itu kan sudah tercampur antara pemanisnya, antara air, antara sari rasanya itu sudah tercampur. Jadi kita tidak bisa mengambil sari rasanya saja, kita ambil airnya saja. Nah, itu tidak bisa. Itu yang dinamakan dengan campuran homogen. Nah, ini kalian mendapat tugas untuk membuat laporan. Nah, laporan membuat larutan. Uraikan termasuk zat tunggal, zat campuran, dan bahan yang kamu gunakan untuk membuat larutan. Nah, ini ya. Tuliskan laporanmu, lalu kumpulkan kepada bapak atau ibu gurumu. Ini ada pada halaman 171 yang paling bawah. Nah, laporannya misalnya ini bisa kalian tulis di buku tulis kalian ya. Karena di buku tematik ini tidak disediakan kolom untuk menulisnya ya. Nah, laporan kegiatan percobaan membuat larutan pencelup batik jumputan. Tujuannya untuk mengetahui cara membuat larutan pencelup batik jumputan. Alat dan bahan ada kompor, panci, sendok kayu, pewarna, 4 liter air, 2 sendok garam, dan juga cuka. Langkah-langkahnya, siapkan alat dan bahan. Masak air, setelah panas masukkan zat pewarna satu persatu dalam panci yang berbeda. Nah, hasil percobaannya yang dilakukan menggunakan beberapa senyawa. Hasil larutan pencelup batik jumputan termasuk campuran homogen. Jadi kita tidak bisa membedakan mana yang pewarnanya, mana yang airnya, tidak bisa kita lihat. Nah, itu ya. Kesimpulan dari percobaan ini adalah larutan pencelup batik jumputan merupakan campuran homogen atau campuran yang menyatu dengan sempurna. Tidak bisa kita bedakan atau tidak bisa kita pisahkan ya. Di sini Kak Wafik pakai bahasa yang mudah difahami saja. Lalu, ayo renungkan. Batik di Indonesia sangat beragam bukan teman-teman? Setiap daerah di Indonesia rata-rata memiliki kain yang khas, baik itu dengan teknik batik ataupun teknik tenun. Beragam kain dengan beberapa motif hias merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masuknya kain dan pakaian dari luar negeri cukup menyita perhatian masyarakat Indonesia. Apa yang sebaiknya kamu lakukan dengan kondisi tersebut? Yang harus kita lakukan adalah mengadakan pameran kain tradisional sehingga keberadaan kain tradisional banyak dikenal. Ini loh batik khas Indonesia, batik milik kita. Nah, seperti itu. Mengadakan kelas pembelajaran cara membuat kain batik. Nah, bisa kalian menggunakan batik jumputan, batik celup, atau mungkin batik itu teman-teman printing atau batik tangan itu ya. Lalu menggunakan kain tradisional pada hari-hari besar atau acara tertentu.
Ayo kerja bersama orang tua. Perhatikan pakaian yang dimiliki oleh orang tuamu. Adakah mereka mempunyai batik bermotif hiasan jumputan, pelangi, atau ikat celup? Nah, orang tua saya tidak memiliki batik atau baju batik jumputan, pelangi, atau celup. Orang tua saya hanya punya batik tulis. Nah, misalnya saja seperti itu. Yang Kak Wafik maksudkan batik tangan itu batik tulis ya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.